Baiklah pemirsa, siang ini kita kedatangan tamu sudah hadir di hadapan saya dari praktisi hukum Pak Himpi Yusnandar, SOS, SH, MH, MAP. Beliau adalah putra daerah dari Nganjuk. Baik, kita akan sapa dulu Pak Himpi. Selamat siang Pak Himpi. Selamat siang Ibu, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Tentu hari ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan juga Selamat Natal bagi yang merayakan. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, dirahmati oleh Tuhan, menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan juga saya ucapkan selamat menyongsong tahun baru 2024. Semoga di tahun baru mendatang semuanya, diri saya, pemirsa, dan host, ibunya, mendapatkan kebaikan yang lebih baik dari tahun sekarang. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Bapak. Pak Himpi, pagi ini kita akan berbincang ya, mau ngobrol santai terkait respon masyarakat terhadap penegakan hukum. Mohon maaf, sebenarnya kami juga di masyarakat awam itu belum banyak tahu ya bagaimana hukum. Terus kalau dia bermasalah, kemana dia harus lari, itu kebanyakan mereka lebih memilih diam. Jadi hal itu yang mendasari acara kali ini. Oke, jadi saya ingin tahu bagaimana peran masyarakat dalam penegakan hukum. Peran masyarakat dalam penegakan hukum itu seperti apa harusnya menurut Pak Himpi? Ya, baik. Sebenarnya bicara hukum itu adalah bicara tentang norma. Nah, norma ini berbicara tentang adanya kumpulan peraturan, kemudian kewajiban, sanksi. Nah, ini semuanya harus berujung untuk menciptakan kesejahteraan, ketentraman atau comfortable, dan juga keadilan. Pertanyaannya adalah, hukum ini diberlakukan untuk siapa? Untuk kesejahteraan dan keadilan, ketentraman masyarakat itu sendiri. Iya, betul. Maka kalau masyarakat tidak punya kemampuan untuk berperan serta dalam mendorong penegakan hukum, yang rugi juga masyarakat sendiri. Ya, dan itu terjadi saat ini. Iya, masyarakat harus bangun kesadarannya untuk mendorong tentang penegakan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Mengapa demikian? Kita mencoba melihat dari sumber hukumnya. Sumber hukum kita itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam bab 1 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara ini negara hukum. Iya, betul. Tentu negara hukum ini kalau bersumber kepada tujuan negara, yaitu berkaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa atau kesejahteraan umum. Baru faktor yang ketiga sekarang. Faktor yang ketiga adalah peran negara itu dalam hal ini mempunyai peran untuk mendorong kemajuan. Kemajuan apa? Ya, kemajuan pembangunan, kemajuan kesejahteraan. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang perlindungan dan kemajuan tadi, yang butuh siapa? Masyarakat. Negara ini hanya penyelenggara. Maka sistem negara kita ini sistem kedaulatan rakyat. Maka rakyat berkuasa. Maka kekuasaan negara ini dibagi tiga. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan yudikatif. Nah, ini berkaitan dengan hukum, dan kekuasaan legislatif. Nah, kalau kita bicara legislatif, maka di sini ada suara rakyat yang turut serta menentukan bagaimana biaya-biaya negara ini diselenggarakan dan penggunaannya. Yang kedua adalah kehendak rakyat yang harus dimanifestasikan oleh penyelenggara negara untuk mencapai tujuan kemajuan tadi.
Baru faktor yang ketiga adalah kekuasaan yang menyangkut legislasi. Tadi kan ada kekuasaan eksekutif, penyelenggara negara, yudikatif dalam hal penyelenggaraan hukum nasional. Baru yang ketiga adalah kekuasaan yang menyangkut kedaulatan rakyat, yaitu melalui legislatif. Jadi artinya penegak hukum itu meliputi 3 itu saja? Ya, penegakan hukum perannya adalah tadi untuk mencapai tujuan negara. Tadi kan ada mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi, memajukan, kan gitu ya. Kemudian Pak Indi, ini kan, maaf, tadi yang ditanyakan peran kan? Peran masyarakat seperti apa kan gitu. Maka peran ini adalah, saya katakan peran itu adalah upaya. Kalau saya berperan berarti kan saya berupaya. Maka masyarakat berupaya ikut berpartisipasi aktif di dalam melakukan pembangunan penegakan hukum ini. Kalau masyarakatnya diam, tadi kan ada namanya kelemahannya. Masyarakat diam, tidak mau lapor, diam saja. Tapi diam itu bisa saja karena dia pesimis. Ya, pesimis ini. Ketika dia pesimis, nanti siapa yang harus mendorong penegakan hukum ini? Ketika masyarakat pesimis sudah misalkan sudah tidak percaya dengan penegak hukum, sudah tidak percaya dengan pemerintah dan seterusnya. Misalkan seperti itu, apa yang harus dilakukan dan siapa yang wajib mendorong penegakan hukum ini? Pesimis itu apa sih definisinya? Ini yang penting itu. Pesimis itu kan artinya tidak percaya diri. Berarti kalau tidak percaya diri kan kaitannya dengan trauma psikologisnya. Jadi lebih kepada psikis. Jadi harus ada social improvement, harus ada membangun keberdayaan masyarakat. Siapa yang membangun pemberdayaan masyarakat? Orang yang mengerti hukum, orang yang mengerti agama, orang yang punya edukasi cukup untuk memberikan pencerahan kehidupan bermasyarakat. Maka lapisan-lapisan masyarakat secara majemuk itu, lapisan mana yang mempunyai kekuatan untuk ikut memberdayakan masyarakat ini? Yaitu lapisan-lapisan yang mempunyai kepahaman tentang keilmuan. Jangan diam dong, guru-guru di kampung, para ustadz, para kiai, para praktisi, para akademisi harus. Karena partisipasi aktif mereka adalah aktifnya itu menghasilkan sebuah improvement, yaitu pemberdayaan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, sekarang kembali pertanyaan, peran siapa kan gitu? Maka peran ini harus dibebankan kepada orang-orang yang peduli dan mempunyai kemampuan yang cukup. Ya, seperti itu. Jadi artinya bisa saja itu tokoh masyarakat, mungkin juga dari lembaga swadaya masyarakat, ataupun mungkin dia beroleh dari yang lain ya. Terus kemudian kalau hubungan antara masyarakat dengan penegak hukum tidak harmonis, apa upaya kita agar mereka bisa harmonis, kemudian bisa sama-sama menerima haknya, masyarakat bisa menerima haknya tentang penegakan hukum seperti apa? Baik, kita lihat dulu siapa penegak hukum. Ya, penegak ini kan menyangkut tentang peran dan fungsinya, tugas dan pokok fungsinya ya. Karena dia memang tupoksinya itu kan nggak mungkin orang yang tidak bekerja dalam bidang penegakan hukum ikut berperan dalam hal itu secara optimal. Kenapa? Karena negara membiayai, ada kos operasionalnya. Ya kalau mereka tidak berperan lebih baik berhenti menjadi masyarakat biasa. Siapa itu? Ada polisi, ada jaksa, ada juga advokat. Nah, 3 elemen penting ini sebagai sumber daya human resource dalam bidang rule of law, dalam penegakan hukum. Maka kalau masyarakat sudah ada hubungan tidak harmoni, pemerintah selaku penyelenggara negara harus melakukan kebijakan publik, mendorong para penegak hukum melakukan konsistensi dalam bidang tupoksinya, jangan melakukan sesuatu yang berimplikasi merusak hukum. Contohnya? Contohnya adalah sogok menyogok, suap
kemudian berlaku tidak adil, ke atas tumpul, ke bawah tajam. Ini adalah merupakan karakteristik yang disebut dengan patogenitas birokrasi, yaitu birokrasi yang punya penyakit. Nah, dan jiwa-jiwa inlander ini adalah jiwa asal bapak senang, ABS. Maka kemandirian Kapolres, kemandirian Kejaksaan Negeri, kemandirian advokat untuk berperan secara profesi dalam rangka untuk membangun hukum di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa atas dasar rasa cinta kepada tanah air dan merupakan karya yang akan dipersembahkan untuk negara dan bangsa. Nah, sekarang kalau kita bicara kepentingan negara dan bangsa didahulukan, maka kualitas, profesionalitas, dan peran itu akan menjadi nyata. Tadi tujuan hukum tadi apa itu? Memberikan kesejahteraan, keadilan, ketentraman, sehingga masyarakat itu menjadi aman, tertib, dan ikut berpartisipasi untuk mendorong daripada pemberdayaan dan hasil guna daripada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ya, betul. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Jadi tadi sudah ada pencerahan sebegitu rupa. Konsep apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam penegakan hukum ini? Ya, kalau bicara konsepnya, konsep ini apa sih sebenarnya? Konsep itu kan rancangan untuk implementatif. Jadi kalau rancangan ini dibuat halus, dibuat hebat, dibuat indah, tapi tidak dilaksanakan. Contoh misalnya zona integritas, zona bebas korupsi, tapi nggak dilaksanakan. Atau persisi itu adalah konsep yang dibangun oleh Kapolri, tapi nggak dilaksanakan. Nah, ini adalah merupakan patogenitas birokrasi yang sakit, tidak taat kepada atasan, tidak taat terhadap peran yang dia miliki secara tupoksi. Nah, ini birokrasi sakit. Yang demikian ini yang menjadi penyebab kerusakan. Akibatnya tidak ada partisipatif masyarakat, kemudian masyarakat menjadi a priori. Nah, ini bicara konsep dulu. Nah, konsep yang bagaimana sekarang? Kan gitu. Nah, konsep sudah ada sebenarnya yang disampaikan oleh negara. Salah satu konsep adalah negara ini adalah negara hukum. Ada bahasa Latinnya yang namanya fiat justitia ruat caelum. Apa itu? Walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Harus tetap ditegakkan. Kenapa? Pertanyaannya kan itu harus. Karena semua menjadi tidak efektif kalau hukum tidak tegak. Mari kita lihat dana desa misalnya diberikan. Dulu waktu zaman Pak Harto kan belum ada dana desa. Desa-desa juga maju. Sekarang zaman reformasi ada dana desa hingga sampai 1 miliar. Kemajuannya seperti apa? Grafiknya seperti apa? Nah, kalau grafiknya landai itu saja dari tahun per tahun, dari pergantian kepala desa, dari pergantian ke bupati gitu-gitu saja, kejaksaan harus berperan, polisi harus berperan untuk dalam rangka mengefektifkan dana ini tadi mencapai tujuan negara. Dan harus terukur ya? Ya, terukur pasti. Alat ukurnya itu ya? Alat ukurnya tadi. Nah, sekarang ada nggak kepala-kepala desa itu bercita-cita menjadi desa swasembada, swakarya? Saya kira banyak. Hanya saja mungkin yang terekspos jarang. Nah, itu harus teraplikasi dalam rangka mengukur daripada kemajuan. Nah, ini peran bupati, peran daripada polisi, peran daripada jaksa. Tidak bisa bupati berdiri sendiri, harus terelaborasi karena jaksa, polisi, bupati itu semua adalah pegawai negara. Nah, semuanya itu orang-orang yang digaji oleh negara dan terstruktur di dalam eksekutif. Karena itu tadi konsep itu harus implementatif sebagai kebijakan publik yang aplikatif. Kebijakan publik itu adalah rangkaian-rangkaian sebuah keputusan yang ditujukan untuk mendorong kemajuan, development community, perkembangan masyarakat dalam rangka menuju kesejahteraan.
Deret ukurnya gini, Ya. kemiskinan makin menurun, Ya, betul. kesejahteraan makin meningkat. Kemudian juga edukasi orang-orang yang punya pendidikan S1 meningkat di desa-desa. Nah, ini indikator-indikator. Begitu juga penegakan hukum. Penegakan hukum itu indikatornya apa sih? Indikatornya yang pertama adalah rakyat ini merasa aman, Ya. tentram, bisa dengan tertib laksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari di dalam sebuah zona wilayah Ya. di mana penegak-penegak itu berada. Yang kedua, turunnya indikasi kejahatan. Turunnya indikasi kejahatan itu apa? Mafia tanah, yaitu mafia BBM, mafia jabatan. Ini semua terdegradasi karena kekuatan penegakan hukum. Iya. Tetapi kalau ini ganti Kapolres, ganti jaksa, ganti bupati, keadaannya tetap, masyarakat pasti a priori. Iya. Jadi a priori itu adalah the result of the process. Jadi sebuah hasil dari suatu proses. Nah, konsep tadi kembali kepada konsep. Iya. Konsep itu harus ada endingnya, the result end of process. Iya. Nah, endingnya bagaimana? Tadi mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membuat perlindungan yang memberikan rasa aman, tertib, nyaman, keadilan. Baru yang ketiga, kehidupan masyarakat itu mempunyai kesejahteraan, kemakmuran yang meningkat. Akibat apa? Akibat minimnya kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum birokrat, oknum-oknum penegak hukum, oleh oknum-oknum masyarakat gitu. Jadi semakin turun inilah sebenarnya indikator bahwa pembangunan hukum kita ini berhasil. Karena itu hukum menjadi panglima dalam pembangunan ini. Kalau hukum tidak dijadikan panglima, terjadi degradasi pembangunan, akibatnya dana tidak efektif, rakyat semakin miskin, rakyat semakin tidak percaya, instabilitas politik semakin menjadi-jadi, kerusuhan di mana-mana. Ya, mungkin itu. Ya, oke. Mohon maaf karena waktunya Pak Ibi. Oke. Ya, ini sebelum acara kita tutup, mungkin Pak Ibi ada pesan khusus kepada masyarakat, himbauan kepada masyarakat terkait tema kita hari apa? Ya, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, tentunya saya senang di tayangan ini dalam rangka untuk mendorong kemampuan masyarakat semakin berdaya dan semakin mendorong daripada pembangunan hukum di Indonesia. Tanpa partisipasi masyarakat, maka hukum ini menjadi lemah karena masyarakat sebagai stakeholder, sebagai pemilik wilayah harus mendorong, ikut berpartisipasi, mengawasi, dan ikut berperan serta di dalam penegakan hukum ini. Karena Pak Polisi juga butuh bantuan masyarakat, Pak Bupati juga butuh bantuan masyarakat, Pak Jaksa juga butuh bantuan masyarakat, dan masyarakat harus selektif. Jangan percaya kepada siapapun yang kira-kira menimbulkan kerugian-kerugian berdampak kepada tindak pidana yang terjadi atau kejahatan yang merugikan masyarakat. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Ya.